Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, silakan simak. Ini merupakan peta Jazirah Arab sebelum Islam. Di sini yang biasanya disebut dengan orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang mendiami wilayah ini. Oke, ini orang-orang Arab, dan tapi ada juga orang-orang yang disebut orang Arab itu gara-gara keturunan, juga gara-gara berbahasa Arab, seperti contohnya Mesir ini. Mereka itu termasuk ke wilayah Afrika, tapi karena bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab, maka mereka disebut dengan orang-orang Arab. Oke, mari amati. Mana ini? Oke, silakan amati gambar ini. Ini Arab pra-Islam, ini gambar pertama. Oke, gambar kedua. Gambar apa kira-kira ini? Gambar ketiga. Oke, sudah diamati ya. Tiga gambar tersebut sudah terbayang kira-kira gambar apa saja tadi. Oke, saya menjelaskan sedikit mengenai sejarah Mekah, karena kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, periode Madinah, jadi kita fokuskan ke Mekah. Berawal dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan istrinya, yaitu Sayyidati Hajar radhiyallahu anhu dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika kecil begitu, ketika masih bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkannya ke wilayah yang mana wilayah tersebut hanya diisi pasir-pasir, hanya berupa batu-batuan, bahkan di antara tebing-tebing, di antara gunung-gunung, dan pada saat itu tidak ada kehidupan, tidak ada orang satupun, hanya Nabi Ibrahim yang pada saat itu membawa Hajar radhiyallahu anhu dengan Ismail alaihi salatu wassalam. Dan setelah tiba di tempat tersebut, Nabi Ibrahim tanpa berkata sedikit pun, karena memang perintah Allah seperti itu, tanpa berbicara apapun, Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar. Di situ Hajar sendiri memang awalnya berkeberatan, tapi karena memahami itu pasti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar radhiyallahu anhu dengan lapang dada menerima perintah tersebut. Itu. Di situ seorang wanita, Hajar, membawa seorang bayi begitu di wilayah yang hanya diisi padang pasir, hanya diisi bebatuan begitu. Kalaulah bukan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pastikan bisa meninggal itu, karena memang tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan segala macam. Ketika itu yang kita mungkin teman-teman juga pernah dengar kisahnya begitu, ketika Nabi Ismail alaihissalam menangis karena lapar, Hajar radhiyallahu anhu ini ibunda Ismail itu mencari sumber air, mencari makanan untuk Nabi Ismail, dicari di Bukit Sofa, di Bukit Marwa begitu, hingga akhirnya beberapa kali sudah muter-muter dan tidak ditemukan. Maka beliau akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk mengepakkan sayapnya hingga keluarlah pancaran air dari padang pasir tersebut. Nah, sebagian kisah memang ada juga yang menyampaikan bahwa gara-gara hentakan kakinya Nabi Ismail ketika masih bayi, kayak seperti itu. Intinya adalah Allah mengeluarkan air dari padang pasir tersebut, dan dibuat bendungan pada saat itu oleh Hajar, dan sambil berkata zam 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 zam. Zam itu artinya yang saya baca adalah berhentilah, berhentilah, berhentilah begitu. Ketika membuat bendungan itu, jadi agar tidak meluber kemana-mana, kalau bahasa kitanya gitu ya.
dibuat bendungan hingga akhirnya menggenangi, dan akhirnya Hajar radhiyallahu anhu itu memberi makan dan minum kepada Ismail dengan menggunakan air zam-zam tersebut. Oke. Dan yang kita tahu memang air zam-zam itu adalah air yang berfungsi sebagaimana niat dari peminumnya. Jadi makan dan minum itu sudah bisa mengenyangkan dengan air zam-zam saja. Oke, yang kita tahu juga mungkin kisahnya kisahnya Imam Syafi'i yang mana meminum air zam-zam dengan niatan agar panahannya tidak meleset, dan juga agar beliau ini dikenal oleh dunia gara-gara karya-karyanya. Oke. Dan siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i hingga sekarang, salah satu dari empat imam mazhab yang terkenal begitu, dan di Indonesia sendiri mayoritasnya memang mazhab Syafi'i begitu. Itu gara-gara meminum air zam-zam, dan tentunya memang intinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Oke. Dan teman-teman, beranjak dewasa Nabi Ismail, datanglah sebuah suku yang berasal dari Yaman. Suku ini disebut dengan suku Zurhum, yang akhirnya menempati wilayah tersebut yang kita sebut dengan Mekah sekarang, hingga Nabi Ismail alaihi salatu wasallam itu menikah dengan salah satu keturunan dari Zurhum. Begitu, menikah, dan mulailah semakin banyak penduduknya di situ. Dan Nabi Ismail beserta Nabi Ibrahim itu membawa ajaran Islam, walaupun memang nama Islam sendiri itu belum terkenal pada saat itu, belum masyhur, sehingga banyak yang menyebut bahwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu menyebarkan agama Hanif atau agama yang lurus, yang intinya adalah agama yang menyebarkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan lama kelamaan teman-teman, datang juga akhirnya suku lain dari suku Huza'ah, yaitu Amr bin Luhai, yang menyerang suku Zurhum. Pada saat itu Nabi Ismail sendiri sudah wafat, sudah meninggal. Diserang, Amr bin Luhai ini menyerang Zurhum, dan berhasil ditaklukkan pada saat itu oleh Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai ini orang yang memasukkan patung pertama kali ke Mekah. Jadi Mekah itu ada sekitar 360 patung atau berhala yang pada saat itu berada di sekeliling Ka'bah. Yang paling besar itu patung Hubal namanya. Itu yang paling diagung-agungkan. Oke, sistem agama. Sistem keagamaan masyarakat sebelum Islam pada saat itu, yang pertama Hanif. Teman-teman, agama Hanif ini yang saya sampaikan tadi itu agamanya Nabi Ibrahim. Walaupun memang kalau nanti ditanya apa agamanya Nabi Ibrahim, jangan sampai dijawab agama Hanif, karena Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Dan kalau teman-teman ditanya siapa sih yang membawa agama Islam pertama kali, itu jangan dijawab Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu penyempurna. Awal yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Walaupun memang nama Islamnya sendiri itu belum begitu masyhur dan belum begitu terkenal, baru terkenal ketika zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Agama Hanif gitu ya. Dan teman-teman jangan heran kalau misalnya orang-orang Quraisy itu suka menyebut demi Allah, wallahi, karena memang mereka itu mengenal Allah gara-gara ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan agama-agama yang telah ada sebelum Islamnya Nabi Muhammad, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu ada agama Yahudi yang sudah masuk ke Jazirah Arab terlebih dahulu. Ada Nasrani, ada animisme, dinamisme, itu menyembah roh-roh, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang, seperti itu, menyembah benda-benda, kayu, tumbuhan dan lain-lain begitu, segala macam itu disembah oleh masyarakat Jazirah Arab sebelum adanya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Oke, keadaan ekonomi. Faktor dari sektor ekonomi yang paling condong pada masyarakat sebelum Arab pada saat itu adalah berdagang, berkebun, dan beternak. Berdagang ini ada di Mekah itu ada pasar yang begitu terkenal, disebut dengan pasar Ukaz. Di situ kadang bukan cuma berdagang tapi beradu syair, kadang
beradu syair begitu ya, segala macam di pasar tersebut, maka sangat ramai. Ada juga berkebun. Kalau berkebun ini teman-teman, orang-orang Mekah itu kadang punya kebunnya itu bukan di sekitaran Mekah tapi di luar sana. Seperti ketika Nabi Muhammad itu ke Taif, yang kita tahu itu Nabi Muhammad singgah ketika pulang dari Taif, itu singgah di kebunnya Utbah dan Syaibah. Nanti kisahnya kita bahas juga di Utbah dan Syaibah. Itu orang Mekah, orang Quraisy di Mekah, dan itu punya kebun di luar dari Mekah. Terus ada berternak, yang kita tahu penggembala kambingnya juga banyak begitu ya, penggembala untanya juga banyak, segala macam. Dan itu memang 3 sektor yang dari ekonominya masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Untuk keadaan sosialnya, teman-teman, yang kita tahu memang masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum Islam, kita sebut dengan zaman jahiliyah, atau jahil itu kan berarti bodoh, zaman kebodohan. Apa sih yang disebut dengan kebodohan? Apakah orang-orangnya bodoh? Ternyata tidak, bukan orangnya yang bodoh secara tidak bisa berhitung, tidak bisa segala macam, tapi melainkan orang-orang yang sebenarnya tahu kebenaran itu apa, tapi mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut, maka disebutlah jahiliyah. Maka ada juga satu tokoh yang disebut Abu Jahil atau Abu Jahal, orang yang paling bodoh, bapaknya kebodohan begitu. Itu karena beliau itu sebenarnya tahu ajaran Nabi Muhammad itu betul, benar, tapi tidak mengikutinya begitu. Maka disebut dengan Abu Jahal, Abu Jahil. Bagaimana sih kira-kira kebiasaan kejahiliahannya begitu? Yang pertama, yang paling masyhur itu adalah membunuh anak-anak. Jika bayinya yang lahir wanita, itu langsung dibunuh karena dianggapnya itu aib. Wanita itu hanya sebatas numpang hidup gitu dianggapnya, tidak seperti anak laki-laki, bisa diajak bergulat, bisa diajak berperang, bisa diajak segala macam gitu. Kalau untuk yang wanita-wanita itu biasanya dibunuh, walaupun tidak semua tentunya. Oke. Lalu berjudi. Nah, berjudi ini teman-teman, orang-orang jahiliyah itu begitu parahnya ketika berjudinya itu bukan cuma hanya sekedar uang, tapi memperjudikan istri-istri mereka. Kalau tidak ada uang itu sudah habis, maka istri mereka itu dijadikan taruhan, anak mereka dijadikan taruhan, pokoknya segala macam yang bisa dibuat taruhan itu mereka buat taruhan. Oke. Lalu keadaan selanjutnya itu gemar berperang. Jadi masyarakat jahiliyah itu sangat suka sekali berperang, dan mereka itu kita kenal sebagai masyarakat nomaden, yang mana itu harus berpindah-pindah tempat. Misalnya mendiami suatu tempat yang ada sumber airnya, maka mereka harus berpindah tempat lagi kalau sumber air itu sudah habis. Jadi mereka harus berpindah tempat, berperang dengan suku tersebut, bisa jadi itu tidak membuka kemungkinan begitu. Maka memang sangat gemar sekali berperang. Tapi tidak hanya negatif saja kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka juga gemar mengembangkan ilmu pengetahuan seperti bersyair, juga begitu menghormati tamu walaupun orang itu tidak suka atau bermusuhan, tapi ketika bertamu itu begitu dijamu dengan baik begitu. Maka sebuah aib sekali bagi masyarakat Quraisy kalau misalnya orang itu tidak dijamu begitu, tamu itu tidak dijamu, itu sangat aib sekali. Oke, yang selanjutnya itu menepati janji. Ada juga hidup secara bersuku-suku. Biasanya orang-orang itu disematkan suku itu pada orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan. Seperti contohnya Quraisy. Quraisy itu nama aslinya Fihr. Fihr itu karena memiliki keturunan banyak, harta juga banyak, kecerdasan yang di atas rata-rata juga, maka disematkan suku kepadanya, itu suku Quraisy. Ada juga keturunan-keturunan Fihr sendiri, ada Hashim yang kita kenal, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan bani-bani yang lain. Oke. Mari bertanya teman-teman, silahkan sampaikan pertanyaan teman-teman kepada saya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, bisa juga melalui e-learning Kemenag juga. Silahkan sampaikan. Insya Allah jika pertanyaan itu tidak bisa saya jawab, artinya itu jadi ladang kesempatan saya belajar kembali. Tapi kalau memang bisa saya jawab langsung, insya Allah kita diskusikan. Oke. Dan ini mari berlatih teman-teman. Silakan
teman-teman analisis apakah kebiasaan negatif kaum jahiliyah yang teman-teman temukan sampai sekarang. Yang kebiasaan jahiliyah yang negatifnya itu yang sampai sekarang masih ada, silakan teman-teman tuliskan, nanti kirimkan ke saya. Tuliskan jawabannya disertai saran. Contohnya misalnya kebiasaan negatifnya itu berjudi. Nah, teman-teman tuliskan kebiasaannya berjudi dan tuliskan saran teman-teman itu seperti apa untuk mengurangi judi tersebut. Oke, teman-teman, semoga dipahami materi tadi Arab pra-Islam. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Tentu saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Semoga ada yang bisa kita diskusikan, semoga ada yang bisa saya cari tahu kembali. Seperti itu. Untuk saat ini teman-teman, mari sama-sama terus kita tingkatkan semangat belajar kita dengan di situasi yang seperti ini, dengan segala keterbatasan kita. Mari bagi kita yang masih bisa menikmati fasilitas ini, mari kita gunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Teman-teman, dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.